Halo semuanya, kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Desa Ketut Puri Trisnantia Aji, NIM 19085611079. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester pada mata kuliah Keamanan Jaringan pada Prodi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Idewa Made Bayu Atmaja Darmawan, Sarjana Komputer, Master of Computer Science. Nah, di sini sudah diberikan soal di mana terdapat informasi bahwa ambil sebagian dari nama Anda untuk memproses satu blok plain text. Key yang digunakan adalah Dewa Bayu. Jika ukuran nama dan key kurang dari kebutuhan algoritma, lakukan duplikasi sampai jumlah bit yang benar. Nah, gunakan informasi tersebut untuk menjawab pertanyaan di bawahnya itu. Ada 3 pertanyaan. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Soal yang pertama yaitu temukan L1 dan R1 atau hasil dari round 1 menggunakan algoritma DES. Jadi di sini adalah skema globalnya untuk DES. Jadi yang pertama itu kita plain text ini masuk ke dalam proses IP atau initial permutation atau permutasi awal dengan menggunakan tabel permutasi, sehingga nanti hasilnya akan masuk ke bagian enchippering ini. Di sini terdapat 16 kali round, di mana kita pada soal hanya diminta hasil pada round pertama. Nah, di proses enchippering ini, pertama adalah tadi initial permutation ini. Selanjutnya, kita akan melakukan permute choice 1 atau PC1, di mana key yang tadi sudah kita buat, key yang tadi Dewa Bayu tersebut akan digunakan pada proses permute choice ini. Lalu akan dibagi 2 menjadi C0 dan D0, lalu akan dilakukan left shift pada C0 maupun D0, lalu kembali digabungkan dan melalui proses permute choice 2, dan hasilnya akan menjadi K1 atau kunci 1 untuk round 1. Selanjutnya baru kita masuk ke proses hasil tadi yang hasil plain text yang di initial permutation itu dibagi 2 menjadi L0 dan juga R0. Lalu R0 akan diproses, yaitu kita akan ekspansi atau diperbesar yang tadi awalnya 32 bit menjadi 48 bit. Hasil ini setelah menjadi sama seperti kunci 1 ukurannya 48 bit akan di-XOR-kan. Setelah proses XOR akan terjadi substitution atau choice, yaitu menggunakan Xbox. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses permutation. Dan terakhir, sebelum menjadi R1, kita akan lakukan dia XOR dengan L0 tadi. Hasilnya ini akan menjadi R1 atau bagian hasil sebelah kanan. Dan juga untuk L1-nya itu kita ambil dari nilai R0 yang paling awal. Jadi hasil L1 dan R1 ini akan menjadi hasil dari round 1 dari algoritma DES ini. Langsung kita ke contoh soalnya ini. Saya akan menggunakan plain text Puritris. Jadi di sini karena 8 huruf untuk DES, yaitu saya gunakan Puritris. Nah, untuk key-nya sudah pas Dewa Bayu sebanyak 8 huruf ini. Kita ubah dari plain text ini yang dalam bentuk ASCII ini ke bentuk binernya. Jadi di sini saya sudah tuliskan untuk binernya. Langsung ke langkah pertama, yaitu permutasi awal atau yang tadi kita sebut dengan initial permutation. Jadi ini P ini adalah plain text-nya, ini IP adalah tabel initial permutation-nya, dan ini IP untuk hasil dari initial permutation-nya. Jadi cara untuk initial permutation ini adalah, kita bisa dilihat di sini pada bagian awal ada angka 58. Dari 58 ini kita cari indeks ke 58 atau urutan ke 58 dari plain text ini, dari biner plain text ini.
Misalnya ini kan 58 dekat dari akhir-akhir ya. Kita tahu bahwa di sini ada digitnya itu 64 bit. Jadi kita bisa hitung dari belakang. Ini 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58. 58 adalah 1. Jadi kita tuliskan paling pertama di sini 1. Selanjutnya prosesnya akan sama dan kita lihat angkanya, cara baca tabelnya ini tuh dari 58 baris pertama ini ke arah kanan, lalu turun ke baris 2 ini, seterusnya hingga terakhir kita di pojok kanan bawah, yaitu angka 7 ini. Kita tulis digit-digitnya ini, 1 atau 0, dan mendapatkan hasil IP ini. Lalu langkah selanjutnya adalah langkah di mana kita akan membagi ini hasil dari initial permutation tadi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri atau L0 dan kanan atau R0. Masing-masing itu akan menjadi 32 bit. Jadi karena saya sudah menuliskan sama panjang atas dan bawah di sini, tinggal yang bagian atas ini akan menjadi bagian kiri dan bagian bawah akan menjadi bagian kanan atau R0-nya. Selanjutnya, ke langkah 3 kita akan persiapkan key tadi menjadi dalam bentuk biner. Dan di sini kenapa saya kelompokkan 88 itu untuk membantu mempermudah ke proses selanjutnya. Lalu langkah keempat ini adalah langkah di mana kita akan melakukan permute choice 1 pada key tadi. Nah, ini key tadi yang sudah dalam bentuk biner, kita lakukan permute choice 1 dengan tabel permute choice 1 ini. Nah, di sini nih sudah caranya itu hampir sama dengan initial permutation tadi. Jadi dari yang awalnya 57 kita cari digit ke 57 ternyata 0 dan kita tuliskan seterusnya sehingga yang urutan keempat pada key ini nilainya adalah 0 sehingga didapatkan hasil K+ ini. Nah, pada langkah permute choice ini tuh dari awalnya kuncinya itu berukuran 64 bit dipermutasi dengan permute choice 1 ini menjadi ukurannya 56 bit. Kenapa? Karena nanti pada setiap 8 bagian ini tuh bakal ada yang dihilangkan. Jadi di sini 8, nanti dia akan menjadi 7 di sini. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan ke langkah 5 di mana hasil dari K+ tadi itu akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri yaitu C0 dan bagian kanan yaitu D0. Masing-masing akan menjadi 28 bit. Nah, sama seperti tadi waktu kita membagi plain text-nya, juga kita ambil di bagian atas untuk bagian kiri yaitu C0 dan bagian bawah untuk bagian kanan atau D0. Lalu langkah ke-6, kita akan melakukan pergeseran ke kiri atau left shift sepanjang 1 bit karena ini merupakan proses 1. Jadi kita bisa lihat di tabel di bawah ini untuk proses round 1 ini key bit shift-nya itu 1. Nah, dari yang C0 ini cara melakukan left shift itu dengan cara seperti ini. Misalnya C0 ini. C0 ini kan indeks pertamanya 0. Kita bawa dia urutan pertama ini ke paling belakang. Selanjutnya urutan kedua atau indeks kedua sampai ke paling belakang ini kita majukan semuanya 1. Jadi dari sini sampai sini semuanya maju ke sini dan ini 0 paling belakang kita taruh di paling belakang. Karena pergeserannya cuma sekali. Begitupun juga D0, 0 pada urutan kedua maju, 0 pada urutan ke belakang mundur dan sisanya sisa di belakang dari 2 ini juga ikut maju. Sehingga nanti didapatkan hasil C1 dan D1. Nah, untuk hasil C2 sampai 16-nya tidak dijelaskan di sini, tapi kalian bisa melakukan selanjutnya dari C1 ini lagi left shift dengan jumlah bit yang bergeser itu sebanyak yang ada pada aturan masing-masing round ini. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan left shift tadi, langkah ke-7 adalah yaitu melakukan permute choice yang kedua. Nah, di sini kita akan gabungkan hasil dari C1 dan D1 tadi. Lalu kita lakukan proses yang sebetulnya caranya sama dengan permutasi maupun permute choice 1 tadi. Namun tabelnya akan berbeda, jadi kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah 14 dan yang terakhir adalah 32, sehingga nanti
hasilnya akan dalam K1 atau sudah menjadi kunci 1 untuk round 1, yaitu seperti ini hasilnya. Nah, pada permute choice 2 ini, dari kunci yang awalnya berukuran 56 bit dipermutasi dengan PC2 menjadi 48 bit. Selanjutnya adalah langkah 8. Nah, sekarang kita sudah mulai dari R0-nya nih. Di sini R0 dari 32 bit diperluas menjadi 48 bit. Kita tahu expansion artinya diperbesarkan. Nah, di sini ada tabel untuk memperbesar R0 ini. Jadi kita bisa lihat sebetulnya di sini urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 32 itu berada di tengah-tengah ini, namun sebelah kanan dan sebelah kiri terdapat indeks lainnya lagi. Nah, setelah itu sama caranya dengan permutasi dan permute choice sebelumnya, kita hanya perlu membaca dari bagian 32 ini ke arah kanan, lalu turun ke baris selanjutnya sampai akhirnya nanti ke pojok kanan bawah ini yaitu 01. Nah, kita tulis tergantung dengan indeks yang ada di sini, sehingga nanti didapatkan hasil expansion R0 ini, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, hasil dari expansion R0 ini akan di-XOR-kan dengan K1 yang tadi sudah kita dapatkan untuk round 1 ini. Nah, hasilnya ini akan bisa dilihat seperti di bawah ini. Dan hasil tersebut selanjutnya akan kita lakukan proses di mana selanjutnya gunakan setiap 6 bit hasil di atas untuk menjadi alamat tabel yang dinamakan S-box. Nah, setiap kelompok 6 bit akan memberikan alamat pada masing-masing S-box yang berbeda. Di proses ini 6 bit hasilnya akan menjadi 4 bit sehingga total akan menjadi 32 bit. Jadi nantinya itu akan ada Xbox 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini kita bisa lihat ada 6 bit ini dikelompokkan, jadi ada 8 kelompok seperti ini. Itu tuh akan ada masing-masing kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh akan punya S-box 1 masing-masing, yaitu ada S1 sampai S8. Jadi di situ dia akan hasilnya akan menjadi 4 bit masing-masing. Nah, seperti ini. Ini untuk S1-nya. Kita bisa lihat cara menggunakan box ini tuh, kita ambil kelompok pertama karena di sini S1. Kita lihat yang warna merah ini. Ini merupakan bit pertama dan bit belakang dari kelompok pertama ini. Dan di bagian tengah ini yang berwarna biru adalah bagian tengah-tengahnya. Jadi kita ambil bagian depan dan belakang ini untuk bagian menurun dari tabelnya ini, dan bagian tengah ini yang kita cari ke samping ini. Nah, di sini 1, 0 berarti ada di sini, dan 0, 1, 1, 0 itu ada di sini. Jadi dia akan mendapatkan hasil 2. 2 ini masih dalam bentuk heksadesimal dan kita akan ubah dalam bentuk biner yaitu 0, 0, 1, 0. Untuk S2 sama caranya, namun tabelnya sudah berbeda dan kita akan mengambil di kelompok yang kedua. Jadi 0, 1 dan bagian tengahnya itu 0, 0, 0, 0. Jadi di sini akan dapat hasil 3, untuk biner itu 0, 0, 0, 1, 1. Jadi untuk S3 juga caranya sama, namun dengan tabel berbeda. Kita akan ambil kelompok ketiga, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 di sini, 0, 1, 0, 0 ada di sini. Jadi kita akan dapat hasil 3 juga, dan binernya 0, 0, 1, 1. Selanjutnya untuk S4, kita ambil yang kelompok 4, dia ada 00 dan tengahnya 001. Berarti di sini kita dapat 13, di mana di heksadesimal 13 itu adalah D, dan untuk binernya itu 1101. Selanjutnya ke S5. Jadi kita ambil kelompok kelima ini, di mana nilai depannya itu 11 dan di tengahnya 0000. Di sini 11000 adalah 11 atau dalam heksadesimal itu B, dan binernya 1011. Selanjutnya S6 itu kita ambil kelompok 6, 00, 10, 11. 1011 di sini depannya 01 berarti 14 atau dalam heksadesimal itu adalah E, binernya adalah 1110. S7 kita ambil kelompok ke-7, 01 1010. 110 di sini depannya tadi 01 berarti kita dapat 5 binernya adalah 0101. Selanjutnya ke terakhir Xbox 8, kita ambil kelompok paling belakang ini,
1110 berada di sini, dia depannya 00 berarti 12. 12 di heksadesimal adalah C, sehingga binernya adalah 1100. Lalu kita ke langkah yang ke-11, yaitu langkah permutasi. Jadi hasil dari S-box 1 sampai S-box 8 tadi itu hasilnya seperti ini. Kita sudah tuliskan gabung semuanya, lalu kita akan permutasi dengan tabel permutasi ini. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan akan mendapatkan hasil FR0K1 ini seperti kita lihat di dalam layar. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu adalah kita akan mengeksorkan FR0K1 dengan L0-nya. Dan hasilnya ini akan seperti pada layar. Nah, hasil inilah yang akan menjadi R1 dari hasil round 1-nya, dan untuk L1-nya itu merupakan R0 yang tadi kita dapat di awal. Jadi, ini merupakan L1 dan R1 atau hasil dari round 1 menggunakan algoritma DES. Untuk nomor 1 artinya kita sudah selesai. Lalu lanjut ke nomor 2. Pada algoritma AES, temukan round Q1 sampai round Q ke-10. Nah, di sini kita bisa lihat input plain text-nya itu adalah Desa Ketut Puri TA. Itu diambil dari nama lengkap saya. Lalu untuk chipper key-nya itu ada Dewa Bayu. Di sini saya duplikasi sebanyak 2 kali untuk supaya bisa 16 huruf. Selanjutnya dari inputan yang dalam ASCII ini kita akan ubah dalam bentuk heksadesimal menjadi state dan key. Nah, selanjutnya untuk mencari round key 1 sampai dengan 10 itu akan ada proses yang berbeda ketika kita mencari kolom pertama dengan kolom 2 sampai dengan kolom ke-4-nya. Nah, kolom pertama itu kita akan melalui 4 langkah, yaitu yang pertama adalah langkah root word, langkah kedua adalah subbyte. Dengan subbytes ini tuh kita akan menggunakan tabel ini yang berwarna putih ini. Lalu langkah ketiga adalah XOR dengan WI-4. Lalu dan terakhir ini adalah langkah keempat, yaitu akan XOR dengan satu kolom RCON. Kolom RCON adalah bagian sebelah sini. Nah, karena ada round key-nya ada 10, jadi RCON ini akan ada 10 kolom untuk masing-masing round key-nya. Langsung ke round key 1. Jadi di sini bagian yang tabel berwarna coklat adalah key yang sebelumnya tadi kita dapatkan itu. Jadi untuk WI atau kolom 1 ini kita nilai awalnya ambil dulu dari WI-1. Jadi bagian sini, nah 42, 41, 59, 55 ini akan kita root word. Cara untuk root word itu adalah bagian paling atas akan pindah ke paling bawah. Lalu bagian nomor baris keduanya ini 41 akan naik paling atas, 59 akan naik ke nomor 2, dan 55 akan naik ke bagian 3, baris ketiga. Dan tadi 42 ada di paling bawah, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita akan lakukan subbytes. Subbytes ini caranya kita akan menggunakan tabel ini, di mana di sini kita contoh 41 ya. 4 diambil dari yang menurun ini, dan satunya diambil yang menyamping ke sini. Nah, perpotongannya itu kita ambil nilainya dan kita masukkan. Untuk 59 juga seperti itu, kita masukkan 5 dan 9. Kita dapatkan CB di sini, lalu 55 dan 42 juga seperti itu. Hasil dari subbytes ini akan kita lakukan pada proses 3, yaitu XOR dengan WI-4. WI ini kita mundurkan 4 kali, mendapatkan kolom yang sebelah sini, kita bawa ke sini, kita XOR-kan dan mendapatkan hasil seperti ini. Hasilnya ini lalu kita akan XOR-kan dengan satu kolom RCON. Di sini kita untuk kolom untuk round Q1 kita akan pakai RCON kolom 1 yang dimerahkan ini. Kita pindah ke sini dan hasilnya akan seperti bagian ini. Hasil bagian inilah yang akan menjadi hasil round Q1 kolom 1 seperti pada gambar ini sebelah kanan, tabel berwarna pink. Selanjutnya kita akan mencari kolom keduanya. Kolom keduanya ini kita sudah tahu bahwa kolom kedua dan keempat itu akan hanya ada satu proses, yaitu XOR dengan WI-4. Jadi kita ambil WI-1 nilainya ini, di XOR-kan dengan WI-4. Kita mundur 4 kali dan akan dapatkan hasil seperti ini, dan setelah di XOR-kan akan dapat hasil seperti ini.
Ini akan menjadi hasil dari kolom 2 Ronki 1. Lalu ini akan kita mencari hasil dari kolom 3 Ronki 1 dan hasilnya akan seperti ini. Lalu mencari kolom terakhir dari Ronki 1 dan hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini Ronki 1 sudah terbentuk full. Di sebelah sini tabel berwarna pink sebelah kanan. Lalu Ronki 1 ini akan digunakan untuk mencari Ronki 2 juga. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita ambil WI-1-nya, kita root word, dapat hasilnya, kita subbytes, dapat hasilnya. Lalu hasil dari subbytes ini kita XOR dengan WI-4-nya, dan hasil dari XOR tersebut kita XOR lagi dengan rcon untuk kolom kedua, untuk Ronki 2-nya, dan hasilnya ini akan menjadi kolom pertama dari Ronki kedua. Setelah itu kita cari kolom kedua Ronki keduanya, dapatkan hasilnya kolom kedua Ronki kedua. Selanjutnya kita cari kolom ketiga, dapat hasilnya untuk kolom 3 Ronki kedua. Kita cari lagi kolom terakhir seperti pada layar. Lalu kita akan dapatkan hasilnya Ronki 2 ini seperti tabel dalam tabel pink ini. Dan kita akan lanjut. Di sini Ronki 2 akan digunakan dalam mencari Ronki 3. Sama prosesnya seperti sebelumnya. Ambil WI-1, kita root word, habis itu kita subbytes. Hasilnya akan kita gunakan untuk XOR dengan WI-4, lalu hasilnya juga akan kita gunakan lagi untuk XOR dengan satu kolom rcon pada kolom ketiga ini. Selanjutnya hasilnya akan menjadi kolom 1 pada Ronki 3. Kita cari kolom keduanya ini. Lalu hasilnya akan seperti pada gambar. Lalu kita cari untuk kolom ketiga, hasil kolom ketiga pada Ronki 3. Lalu kita cari kolom terakhir dan Ronki 3 sudah full terbentuk pada tabel pink ini. Lalu untuk Ronki 4, di sini kita gunakan kembali Ronki 3, kita ambil WI-1, kita root word, kita subbytes. Hasil dari subbytes kita akan XOR-kan dengan WI-4, lalu kita akan XOR-kan lagi kembali dengan rcon kolom keempat, dan hasilnya akan menjadi kolom 1 pada Ronki 4. Selanjutnya kita cari lagi kolom keduanya, hasil kolom kedua ini akan masuk kolom kedua ke Ronki 4, lalu kita cari kolom ketiga, sehingga kolom ketiga Ronki keempat hasilnya seperti berikut. Lalu kolom terakhirnya, sehingga Ronki 4 sudah full terbentuk pada tabel pink ini. Selanjutnya Ronki 4 tadi kita gunakan dalam mencari Ronki 5, WI-1 kita root word, subbytes. Setelah itu hasilnya kita XOR-kan dengan WI-4, lalu kembali XOR-kan dengan tabel rcon kolom kelima. Hasilnya ini akan menjadi kolom 1 pada Ronki 5. Lalu kita akan cari kolom keduanya, lalu masuk ke sini. Cari kolom ketiganya, Ronki kelima ini. Lalu kita cari kolom terakhir atau kolom keempat, sehingga terbentuk Ronki kelima sudah full pada tabel sebelah kanan pink ini. Lalu kembali gunakan Ronki 5 untuk mencari Ronki 6, ambil WI-1, root word, lalu subbytes, lalu hasilnya kita XOR-kan dengan WI-4, lalu hasilnya juga kita akan XOR-kan lagi dengan satu kolom rcon, kolom ke-6, sehingga hasilnya nanti akan menjadi kolom 1 pada Ronki 6, lalu kita cari kolom kedua, hasilnya akan menjadi kolom kedua pada Ronki 6, lalu kita cari kolom ketiga, dan hasilnya ini akan menjadi kolom ketiga pada Ronki 6, dan kita cari kolom keempat atau terakhir, dan hasilnya akan menjadi kolom keempat, dan artinya Ronki ke-6 sudah terbentuk. Lalu Ronki ke-6 akan kita gunakan dalam mencari Ronki ke-7. WI-1 kita root word, habis itu kita subbytes, hasilnya akan kita XOR-kan dengan WI-4, lalu akan kita XOR-kan dengan satu kolom rcon, tabel rcon kolom ke-7. Selanjutnya hasilnya akan menjadi kolom 1 pada Ronki 7, selanjutnya akan kita cari kolom keduanya, selanjutnya akan terlihat kolom keduanya pada Ronki 7, selanjutnya kita akan cari kolom ketiga, dan hasil kolom ketiga akan terlihat pada Ronki 7 ini, lalu hasil kolom keempat atau kolom terakhir, sehingga akan mendapatkan Ronki 7 ini. Ronki 7 akan kita gunakan dalam mencari Ronki ke-8. Nah, ambil WI-1, kita root word, subbytes,
Habis itu hasilnya kita gunakan untuk XOR dengan WI-4, lalu hasilnya lagi kita gunakan untuk XOR dengan satu kolom Rcon, yaitu kolom ke-8, sehingga diperoleh kolom 1 ron key ke-8, dan kita akan cari untuk kolom keduanya, kita dapatkan kolom kedua ron key ke-8, kita cari untuk kolom ketiganya, lalu kita dapatkan untuk kolom 3 ron key ke-8, kita cari kolom ke-4, sehingga kolom terakhir dari ron key ke-8 sudah semua terbentuk ini pada tabel pink. Lalu kita gunakan ron key 8 tadi itu untuk mencari ron key 9, kita ambil WI-1, kita root word, kita subbytes, lalu hasilnya akan kita XOR-kan dengan WI-4, lalu akan di-XOR-kan lagi dengan satu kolom Rcon tadi untuk kolom yang ke-9. Nah, hasilnya akan menjadi kolom 1 untuk ron key 9, lalu kita cari untuk kolom 2-nya. Nah, kita bisa lihat kolom kedua ron key ke-9, lalu kita cari kolom ketiga dan masuk menjadi kolom ketiga ron key ke-9 dan kolom terakhir, sehingga sudah terbentuk full untuk ron key 9-nya. Ron key 9 ini terakhir kita akan gunakan untuk cari ron key ke-10. Nah, ron key ke-10 ini kita ambil WI-1 dari ron key 9-nya, habis itu kita root word. Setelah itu kita lakukan subbytes, hasilnya akan kita XOR-kan dengan WI-4, dan juga kita akan langsung hasilnya XOR-kan dengan satu kolom Rcon terakhir, kolom ke-10, dan akan menjadi hasil kolom 1 dari ron key 10. Nah, selanjutnya kita cari kolom keduanya, hasilnya akan seperti ini, lalu kita cari kolom ketiga, kita cari kolom keempat, dan ron key 10 sudah terbentuk dari tabel warna pink ini. Nah, ini adalah key schedule-nya atau hasil dari ron key 1 dan sampai ron key 10 yang sudah kita dapatkan tadi. Kita perlihatkan di sini semuanya. Nah, selanjutnya akan ke soal nomor 3, yaitu temukan hasil dari round 1 menggunakan algoritma AS. Jadi, seperti yang sudah pernah dijelaskan pada video sebelumnya, AS ini ada proses pertama itu, state yang sudah kita buat tadi, akan kita add round key, yaitu kita masukkan XOR dengan chipper key-nya. Nah, hasilnya ini baru kita masuk ke proses selanjutnya, di mana sebelumnya ini proses ini dinamakan initial round. Dan selanjutnya setelah initial round ini sudah didapatkan hasilnya, kita masuk ke 9 round ini. Nah, di mana kita akan hanya mencari hasil dari round satunya aja, round pertamanya. Jadi berarti kita akan melakukan 4 langkah ini untuk mendapatkan hasil dari proses satunya. Dimana kita juga tadi sebelumnya di soal nomor 2 sudah mendapatkan hasil untuk ron key satunya. Sehingga kita tinggal melakukan proses 4 ini. Langsung saja kita masuk ke round initial round-nya. Jadi plain text tadi sebelumnya yang sudah kita dapatkan dengan chipper key yang sudah kita dapatkan juga akan kita XOR-kan sehingga mendapatkan hasil seperti tabel paling kanan ini. Hasilnya ini kita langsung masuk ke proses round pertama, yaitu langkah pertamanya adalah subbytes. Nah, sebelumnya juga kita sudah melakukan subbytes sebelumnya. Untuk caranya pakai tabel yang ini, kita dapatkan hasilnya seperti tabel pink muda ini. Setelah mendapatkan hasil subbytes-nya, kita akan melakukan shift rows. Nah, caranya itu untuk mempermudah, kita tambahkan dulu angka di sebelah kirinya ini, indeks 0, 1, 2, 3. Nah, indeks ini sekaligus memberitahu kita berapa kali pergeseran yang dilakukan. Jadi di sini pergeserannya 0, artinya kita bisa lihat dari baris 1 ini sama tetap di bagian hasilnya ini. Lalu untuk bagian kedua ini, kita bisa lihat 63 akan mundur ke paling belakang seperti ini. Lalu 67 yang di sini di urutan kedua ini akan maju menjadi urutan pertama. Bisa kita lihat di sini. 62 akan menjadi urutan kedua, 63 akan maju juga menjadi urutan ketiga. Karena pergeserannya indeks ini 1 kali, artinya sudah selesai. Lalu kita ke bagian ke baris ketiga ini, indeksnya 2 ini. F2 ini akan mundur sekali, lalu maju sekali. Setelah itu 9C akan maju sekali, lalu mundur 1 kali. Lalu setelah itu C5 akan maju 2 kali, sehingga dia akan paling depan.
dan D7 akan maju 2 kali, menjadi dia akan menjadi kerutan kedua. Nah, selanjutnya baris terakhir akan 3 kali pergeseran, artinya 63 ini mundur sekali lalu maju 2 kali, sehingga nanti dia akan ada di sebelah sini. Lalu 7C itu akan maju sekali dan mundur sekali lalu maju sekali kembali, sehingga akan di sebelah sini. Habis itu FA yang pertama bagian depan ini akan maju sekali dan mundur 1 kali, sehingga dia akan di sini. Lalu FA yang paling belakang akan maju 3 kali, sehingga dia akan berada di paling depan. Lalu selanjutnya hasil dari tadi shift rows tersebut akan kita lakukan proses mix kolom. Jadi di sini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, semua kolom pada tabel ini tuh akan dikalikan dengan suatu matriks nilai baku di sini. Namun karena prosesnya cukup panjang, saya akan mencontohkan dari kolom satunya saja, namun hasil dari semua kolomnya nanti akan ditampilkan juga. Selanjutnya kita bisa lihat, jadi caranya itu untuk kolom pertama ini 2 dikalikan 63, di-XOR-kan dengan 3 dikalikan 67, lalu kita XOR-kan lagi dengan 01 ini dikalikan dengan C5, lalu XOR-kan lagi dengan 01 dikalikan FA, sehingga seperti ini. Lalu yang 01 perkalian dengan 01 itu bisa kita coret 01-nya, sehingga langsung saja kita tulis C5 dengan FA. Dan untuk 03 kita bisa lakukan perkalian 02 dikalikan 67 tadi, di-XOR-kan lagi dengan 67. Lalu bagaimana dengan cara perkalian 02? Perkalian 02 ini ada 2 aturan. Jadi jika MSB atau bit paling depan, paling pertama atau paling kirinya itu 0, maka kita bisa langsung bit shift 1 kali ke kiri. Namun jika MSB atau nilai paling kirinya itu 1, maka kita bit shift ke kiri 1 kali juga. Namun kita ikuti dengan proses XOR dengan nilai 1B, atau bisa kita lihat 0001, 10 itu 1. Jadi di sini kita perkalian 02 dengan 63 ini kita ubah dulu 63 ke dalam bentuk biner. Karena paling depan bit shift-nya 0, berarti kita hanya perlu bit shift 1 kali ke kiri. Nah, di sini bit shift itu sedikit berbeda dengan shift rows atau shift yang lain. Bit shift ini itu nilai depannya akan dihilangkan dan nilai belakang akan ditambahkan 0. Jadi walaupun misalnya bit shift-nya yang tadi MSB-nya 1, dia nilai 1 di depan akan dicoret dan nilai belakang bukan ditambahkan nilai 1-nya, namun ditambahkan tetap 0. Jadi di sini coret 0, maju semuanya ke depan, lalu di paling belakang akan ditambahkan 0, jadi hasilnya akan seperti ini. Begitupun dengan yang ini juga, karena di depannya 0, tidak perlu lagi pakai aturan yang MSB sama dengan 0, lalu akan dapat hasil seperti ini. Lalu kita XOR-kan dengan di belakangnya ini, sehingga hasilnya nanti akan seperti ini. Lalu kita ubah dalam bentuk heksadesimal menjadi dapat 50. Lalu selanjutnya ini untuk yang di bagian nanti kolom pertama baris keduanya ini, lalu kita akan kalikan dengan baris kedua dari matriksnya tadi, sehingga dapatkan seperti ini. Nah, di sini untuk perkalian 02-nya ada yang bit shift-nya itu depannya MSB-nya itu depannya 1, sehingga prosesnya itu kita bisa lihat di sini. Setelah kita coret 1 yang paling depan ini, kita majukan semuanya, di paling belakang kita tambahkan 0. Lalu kita XOR-kan dengan nilai 1B ini dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Hasilnya ini akan berada di sini. Lalu kita XOR-kan semuanya, mendapatkan hasil seperti ini dan mendapatkan heksadesimal itu 03. Selanjutnya akan ke baris ketiga dari matriksnya, kita kalikan. Jadi seperti ini dapat. Lalu kita juga di sini ada 2 yang MSB-nya 1, sehingga ada 2 kita mencari nilainya, perkaliannya di sini dan ini. Setelah itu kita XOR-kan semua hasilnya ini, sehingga mendapatkan hasil binarnya seperti ini, dan kita ubah ke dalam heksadesimal mendapatkan 80. Selanjutnya yang terakhir, baris keempat dari matriksnya itu kita dapatkan seperti ini. Di sini ada yang perkalian 02 dengan MSB pertamanya 1, sehingga kita dapatkan setelah di XOR-kan dengan nilai setelah di bit shift 1 kali dan juga di XOR-kan mendapat
XOR-kan dengan nilai 1B, kita dapatkan hasil seperti ini. Kita XOR-kan semua hasilnya ini, mendapatkan nilai biner seperti ini, lalu kita ubah ke dalam heksadesimal, kita mendapatkan E8. Nah, setelah tadi kita sudah mendapatkan hasil kolomnya ini 50, 03, 80, 8E. Di sini saya langsung kasih hasil dari kolom kedua sampai kolom keempatnya. Nah, hasilnya ini terakhir kita akan masuk ke langkah paling akhir di round 1, yaitu kita akan add round K1. Jadi kita akan menambahkan dengan mengXOR-kan hasilnya tadi max column itu dengan round K1 yang sebelumnya kita udah dapat di soal nomor 2 jawabannya nih. Nah, hasil dari di XOR-kan ini akan menjadi hasil dari round 1 algoritma AS ini. Artinya soal nomor 3 juga sudah kita selesaikan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.